Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agnes Setiawan dengan NIM 1719 10 20 10 03, Novita Sari 17 19 10 20 10 07, dan Lia Santoso 17 19 10 20 10 13. Kami akan membahas tentang relay diferensial sebagai proteksi pada generator. Sistem proteksi. Dalam sebuah sistem ketenaga listrikan terdapat sebuah sistem yang menjaga suatu peralatan agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Sistem tersebut dinamakan sistem proteksi. Sistem proteksi merupakan suatu sistem pengamanan terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis, gangguan alam, kesalahan operasi, dan sebab yang lain. Fungsi dari suatu sistem proteksi adalah untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem yang lain dapat terus beroperasi. Selanjutnya, prinsip kerja dari sistem proteksi mendeteksi adanya gangguan yang terdapat pada bagian sistem yang dinamakan fault detection, melepas bagian sistem yang terganggu, fault clearing, memberitahu operator adanya gangguan beserta lokasi gangguan tersebut terjadi agar gangguan tersebut segera teridentifikasi dengan segera diperbaiki. Annunciation. Pada umumnya, sebuah sistem proteksi dibuat berlapis-lapis yang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan sehingga sistem proteksi terdiri atas 3 bagian, yaitu proteksi utama berfungsi untuk mempertinggi keandalan, kecepatan kerja, fleksibilitas sistem proteksi dalam melakukan pengamanan. Lalu yang kedua, proteksi pengganti berfungsi jika proteksi utama mengalami kerusakan atau kegagalan untuk mengatasi gangguan yang terjadi. Yang ketiga, proteksi tambahan berfungsi untuk pemakaian pada waktu tertentu sebagai pembantu proteksi utama pada daerah tertentu yang dibutuhkan. Selanjutnya, generator. Generator merupakan sebuah mesin yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik yang umumnya menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik. Perbedaan utama dari motor dan generator adalah generator menghasilkan energi listrik, sedangkan motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sumber energi mekanik untuk generator menghasilkan energi listrik umumnya diperoleh dari air, angin, uap, nuklir, dan sebagainya. Selanjutnya, proteksi pada generator. Generator merupakan sumber energi listrik di dalam sistem tenaga listrik, sehingga perlu diproteksi dari segala gangguan agar terhindar dari kerusakan. Karena mengganggu ketersediaan tenaga listrik di dalam sistem pengamanan, generator perlu diperhatikan pemilihan relay protection-nya agar PMT generator tidak mudah trip terhadap gangguan dalam sistem, karena lepasnya generator dalam sistem akan mengganggu jalannya operasi sistem ketenaga listrikan. Relay yang dijelaskan kali ini adalah relay diferensial sebagai pengaman pada generator. Relay proteksi merupakan susunan piranti baik elektronik maupun magnetik yang direncanakan untuk mendeteksi suatu kondisi ketidaknormalan pada peralatan listrik yang bisa membahayakan atau tidak diinginkan. Relay pengaman akan secara otomatis memberikan sinyal atau perintah untuk membuka pemutusan tenaga, circuit breaker, agar bagian yang terganggu dapat dipisahkan dari sistem yang normal. Relay pengaman dapat mengetahui adanya gangguan pada peralatan yang perlu diamankan dengan mengukur atau membandingkan besaran yang diterima, misalnya arus, tegangan, daya, sudut fasa, frekuensi, impedansi, dan sebagainya, sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Alat tersebut kemudian akan mengambil keputusan seketika dengan pelambatan waktu, membuka pemutusan tenaga, atau hanya memberikan tanda tanpa membuka pemutusan tenaga. Pemutusan tenaga dalam ini harus mempunyai kemampuan untuk memutus arus hubung singkat maksimum yang melewatinya, dan harus mampu menutupi rangkaian dalam keadaan hubung singkat yang kemudian membuka kembali. Relay pengaman juga memiliki fungsi untuk menunjukkan lokasi dan macam gangguannya. Data dari relay tersebut akan memudahkan kita dalam menganalisis gangguannya. Relay diferensial. Relay diferensial merupakan suatu relay yang prinsip kerjanya berdasarkan keseimbangan yang membandingkan arus-arus sekunder transformator arus atau CT yang terpasang pada terminal-terminal peralatan atau instalasi listrik yang diamankan. Penggunaan relay diferensial sebagai relay pengaman antara lain pada generator, transformator daya, busbar, dan saluran transmisi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan relay diferensial antara lain, yang pertama, polaritas trafo harus sesuai agar tidak ada arus yang mengalir pada operating coil. Yang kedua, perbandingan transformasi serta kapasitas trafo arus harus sesuai. Yang ketiga, penempatan relay dan pemilihan pengantar yang sesuai. Kemudian jenis-jenis relay diferensial, yang pertama ada relay diferensial longitudinal, biasa dikenal sebagai circulating current type. Dalam peralatan normal, maka gangguan yang akan terjadi di luar daerah pengaman mengakibatkan tidak ada arus atau bahkan sangat kecil yang akan mengalir di operating coil. Kemudian yang kedua, relay diferensial persentase muncul karena kekurangan dari relay diferensial longitudinal, yaitu arus setting harus dibuat lebih besar dari arus operasi dalam keadaan normal untuk mengatasi arus gangguan yang cukup besar yang berada di luar daerah proteksinya. Untuk prinsip kerja dari relay diferensial sendiri yaitu memanfaatkan hukum Kirchhoff arus, di mana relay akan bekerja dengan membandingkan arus masukan dan keluaran dengan menggunakan bantuan trafo. Jika terjadi perbedaan, maka relay akan mendeteksi gangguan pada peralatan yang diamankan. Relay diferensial efektif untuk mengamankan gangguan yang bersifat internal. Gangguan yang ditemukan dalam relay. Untuk gangguan di luar daerah yang diamankan bisa dilihat pada gambar tersebut. Sistem kerjanya yaitu ketika arus yang mengalir bertambah besar karena gangguan internal, namun sirkulasinya tetap sama dengan kondisi normal, sehingga relay pengaman tidak bekerja untuk gangguan tersebut. Kemudian yang kedua, gangguan di dalam daerah pengaman. Pada suplai satu arah seperti pada gambar tersebut, untuk gangguan di dalam transformator maka menggunakan persamaan I1 sama dengan I1 kali I2 sama dengan 0, kemudian ID sama dengan I1 kurangi I2 sama dengan I1, maka relay akan bekerja. Untuk suplai dua arah, gambarnya seperti pada gambar tersebut, di mana G1 arus mengalir ke arah gangguan, G2 arus mengalir ke arah gangguan, sehingga persamaannya menjadi ID sama dengan I1 plus I2, maka relay akan bekerja. Karakteristik arus CT relay diferensial. Dalam keadaan normal atau terjadi gangguan di luar pengaman, arus pada relay sama dengan 0. Karena kesalahan kerja dapat terjadi, maka arus yang dapat menyebabkan relay salah kerja tersebut arus ketidakseimbangan. Bila suatu arus yang besar mengalir melalui trafo arus, maka arus pada terminal sekunder tidak lagi linear terhadap arus primer, yang disebabkan kejenuhan pada intinya. Pada relay diferensial arus harus identik, tetapi kejenuhan intinya tidak dapat sama karena perbedaan beban masing-masing trafo tersebut. Untuk karakteristik kelanjutannya, daerah yang di atas kurva itu merupakan daerah diferensial di mana relay akan bekerja, sedangkan daerah di bawah kurva merupakan daerah di mana relay tidak bekerja. Untuk slope itu diperoleh dengan membagi antara komponen arus diferensial dengan arus penahannya. Untuk slope 1 ini nanti menentukan arus diferensial dan arus penahan pada saat kondisi normal dan memastikan sensitivitas relay pada saat gangguan internal dengan arus gangguan yang kecil. Kemudian untuk slope 2 fungsinya nanti untuk relay tidak bekerja oleh gangguan eksternal yang berarus sangat besar, sehingga salah satu CT mengalami saturasi atau diset dengan slope lebih dari 50%. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.